Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang berjudul Fadilah atau keutamaan surah Al-Ikhlas, saya telah menyampaikan bahwa yang harus digarisbawahi dan yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa ketika mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas, baik berapapun jumlahnya, yang utama adalah kita harus didasari dengan keimanan, keyakinan, dan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dan yakin dalam arti kita mengimani dan meyakini bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah dalam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surah Al-Ikhlas adalah surah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai seorang muslim, kita pun harus memposisikan eksistensi surah Al-Ikhlas itu sesuai dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengagungkan, memuliakannya, tidak untuk tujuan duniawi semata. Yang kedua adalah ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Yang pertama, karena memang kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengiringi atau mendalami ibadah yang kita laksanakan, mendasari setiap ibadah yang kita lakukan, dan dalam hal ini mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas dengan ikhlas sesuai namanya, karena kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan dalam mengamalkannya. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali untuk menyembahnya, mengabdi kepadanya dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di sini dalam arti kita harus fokus apa yang kita amalkan, sebagaimana telah saya sampaikan, hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita analogikan, kita bandingkan dan kita samakan dengan seorang buruh atau seorang pekerja. Buruh tersebut pasti dalam bekerjanya yang diharapkan adalah upah. Tetapi ketika bekerja, dia tidak membaca-baca, menyebut-nyebut upah yang akan diterima. Bahkan apalagi kalau dia sampai menanyakan terus kepada majikannya atau menagih upahnya. Tetapi buruh tersebut fokus pada pekerjaannya, memaksimalkan pekerjaannya, membaguskan pekerjaannya. Maka ketika buruh tersebut fokus, bagus dalam bekerjanya, pastilah upahnya akan diberikan. Dan bukan hanya upah yang diberikan, tetapi karena telah maksimal dalam bekerjanya, maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya, majikannya pun akan terketuk hatinya, biasanya memberikan bonus di samping upah yang telah diberikan hasil jerih payah dari pekerjaannya. Begitupun dengan kita fokus melaksanakan ibadah kepada Allah, mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak ikhlas,
Kalau kita hanya tertuju pada upah, pada fadilah, pada keutamaan surah Al-Ikhlas yang kita baca, yang terjadi adalah ketika tujuan kita sudah tercapai, dijamin kita akan meninggalkan membaca surah Al-Ikhlas lagi. Kenapa? Karena tujuan yang kita harapkan telah dijawab, telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita meninggalkan membaca, mengamalkan surah Al-Ikhlas. Tetapi ketika kita yakin dan niat lillahi ta'ala, kalaupun tujuan kita sudah tercapai, bonusnya, fadilahnya, keutamaannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tetap istiqomahkan mengamalkan surah Al-Ikhlas ataupun amal ibadah yang lainnya. Yang ketiga, kenapa kita harus ikhlas? Karena biasanya ketika kita melaksanakan suatu amalan, dan amalan tersebut walaupun kita sudah mengamalkannya setiap pagi atau setiap malam, sering kita amalkan, tetapi belum juga kelihatan hasilnya, maka akan timbul kekecewaan, akan timbul kejenuhan, sehingga pada akhirnya orang tersebut pun karena niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan mengharapkan keridhaan Allah, akhirnya di samping kecewa dan kesal, tentunya akan meninggalkan dari amal yang selama ini dia kerjakan. Dengan dalam hal ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingannya agar kita senantiasa mengikhlaskan setiap perbuatan, setiap amal yang kita laksanakan. Biarlah bonusnya atau padilahnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting kita niatkan ibadah, kita niatkan mengharapkan keridhaan Allah, dan kita niatkan akan istiqomah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.